Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang solih-soliha, apa kabar hari ini nak? Semoga kalian tetap sehat selalu, selalu semangat belajar. Anak-anak, pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa, memohon kepada Allah agar kita diberi kesehatan sama Allah, diberi pemahaman oleh Allah, diberi ilmu yang bermanfaat. Yuk berdoa bersama-sama dengan Bunius. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada anak-anak didik kami dan berilah mereka pemahaman dan jadikanlah mereka anak yang sholih-sholihah. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama. Kemarin kalian sudah bersama-sama dengan Bernius mempelajari tentang pelajaran ke-6, dan hari ini kita akan belajar pada pelajaran ke-7, yaitu beriman kepada malaikat Allah. Nah, hari ini kita belajar pada sub A, yaitu tentang makna beriman kepada malaikat Allah. Makna itu adalah arti dari beriman kepada malaikat Allah. Sebelum Bunius menjelaskan makna, Bunius akan bertanya kepada kalian tentang rukun iman. Berapa jumlahnya rukun iman? Kalau rukun Islam ada 5. Kalau rukun iman ada berapa? Mulai dari TK sampai dengan kelas 4 tentunya kalian sudah pernah mempelajarinya. Jumlahnya ada 6. Betul sekali. Rukun iman ada 6. Kita hitung bersama-sama sambil mengingat-ingat. Yang pertama adalah iman kepada Allah, tentunya meyakini bahwa Allah itu ada. Yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada kitab Allah. Yang keempat adalah iman kepada Rasul Allah. 5, iman kepada hari kiamat. Dan 6 adalah iman kepada qada dan qadar. Jadi iman kepada malaikat Allah itu berarti urutan yang keberapa tadi? Tadi kita sudah menyebutkan sampai 6. Berarti iman kepada malaikat Allah tadi urutan yang keberapa? Urutan yang kedua. Jadi iman kepada malaikat Allah itu adalah rukun iman yang kedua. Kita belajar pada rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat Allah. Anak-anak, makna beriman kepada malaikat Allah. Beriman itu berarti yakin, meyakini dalam hati kita bahwa malaikat itu ada. Meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun kita tidak bisa melihatnya. Itu beriman kepada malaikat Allah. Meyakini dalam hati kita bahwa malaikat itu ada meskipun kita tidak bisa melihatnya, karena malaikat itu adalah makhluk gaib. Malaikat itu adalah makhluk gaib, makhluk yang tidak bisa dilihat dengan mata kita. Itu namanya makhluk gaib, makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Nah, meskipun tidak bisa melihat, meskipun tidak bisa dilihat, maksudnya kita tetap yakin bahwa malaikat itu ada yang mempunyai tugas-tugas tersendiri, ya, itu malaikat. Arti dari beriman kepada malaikat Allah. Malaikat adalah ciptaan Allah yang tidak boleh disembah. Jadi malaikat itu makhluk Allah. Makhluk Allah yang tidak boleh disembah. Yang disembah hanya Allah. Malaikat makhluk-makhluk Allah. Jadi makhluk-makhluk Allah itu tidak boleh disembah semua. Seperti matahari, seperti bumi, seperti pohon, itu nggak boleh disembah. Malaikat pun juga tidak boleh disembah. Untuk itu yang disembah siapa nak? Hanya Allah, ya. Malaikat makhluk Allah, tidak boleh disembah.
Malaikat diciptakan oleh Allah dari nur. Nur itu adalah cahaya. Kalau manusia diciptakan dari apa? Dari tanah. Kalau setan diciptakan dari apa? Dari api. Nah, malaikat ini diciptakan dari nur, yaitu cahaya. Berbeda dengan manusia tentunya. Malaikat berbeda dengan manusia. Nah, malaikat itu berbeda sekali dengan manusia. Wujudnya, cara setiap hari-harinya. Setiap harinya berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan manusia. Kalau malaikat itu tidak makan, tidak minum. Karena malaikat itu tidak mempunyai nafsu. Jadi tidak butuh makan, tidak butuh minum. Ya, tidak tidur dan tidak lapar, tidak ngantuk seperti manusia, karena malaikat tidak mempunyai nafsu. Ya, itu malaikat berbeda dengan siapa-siapa. Manusia berbeda dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan masih membutuhkan air untuk diminum agar dia tumbuh. Kalau malaikat tidak. Malaikat itu berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain ciptaan Allah. Malaikat bisa berubah sesuai keinginannya. Jadi pernah pada waktu itu, pada zaman Nabi, malaikat berkunjung ke rumah Nabi berwujud manusia yang sangat tampan. Jadi malaikat itu bisa merubah dirinya berwujud sesuai keinginannya. Bisa berwujud manusia tanpa orang lain mengetahui, tanpa manusia mengetahui. Itu malaikat. Jadi bisa merubah dirinya berwujud sesuai dengan keinginannya. Itu malaikat. Malaikat mempunyai sifat khusus, yaitu mentaati perintah Allah. Jadi malaikat itu selalu mentaati perintah Allah. Apa yang diperintah Allah dilaksanakan dan selalu bertasbih. Tasbih itu bunyinya apa, Nak? Masih ingat? Tasbih itu bunyinya subhanallah, dan masih banyak zikir-zikir yang diucapkan oleh malaikat setiap harinya dan selalu memohon berdoa kepada Allah. Itu malaikat setiap harinya. Malaikat yang kita imani, yang wajib kita imani adalah berjumlah 10 yang mempunyai tugas masing-masing. Jadi jumlah 10 itu setiap malaikat mempunyai tugas masing-masing. Nah, untuk itu minggu depan kita akan belajar tugas-tugas dan jumlah nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya masing-masing. Nah, itulah Nak pembelajaran pada pagi hari ini tentang makna beriman kepada malaikat Allah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kita harus meyakini bahwa Allah itu bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat dengan mata kita, yang setiap hari ada di sekeliling kita, mencatat amal kita, ya. Itu adalah malaikat. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.